50 juta. 50 juta kalau jadi 1 hektar itu 4 kakak, jadi dapat 200 juta. Nah, itu nanti bayarnya setelah panen. Kalau gagal? Kalau gagal insya Allah karena di sini ada pembinaan dari perusahaan langsung pembinaan karena kita MOU langsung sama perusahaan dari Jawa. Misal kita pinjam, bayarnya nanti setelah panen 1 hektar dapat 1 M. Bersih kita masih bisa menerima 500 sampai 700 juta itu bersihnya. Setelah dipotong hasil dipotong modal kita dari dana kur itu. Insya Allah target perusahaan dia mencapai 3,5 kilo. Tapi untuk petani 2 kilo aja sudah kelebihannya, setelah bayar panen udah menerima 500 juta lebih untuk 1 hektar. Anggaplah 1/4 hektar untuk 1 orang dari 1 hektar itu bisa punya penghasilan 8 juta per bulan. Kenapa sampai mahal gitu, Mpok? Emang buat apa tuh, Pok? Karena orang ini manfaatnya banyak. 1, diekspor ke luar negeri dari 9 negara, terutama Cina, Jepang, Korea, Vietnam. Manfaat porang, kenapa dia bisa mahal diekspor ke luar negeri? Dia manfaatnya banyak. 1, untuk beras porang. Beras porang aja per kilonya itu 250.000. Belum makanan porang bermacam-macam makanan yang dibuat, makanan Jepang, Cina, Korea. Terus Vietnam. kalau untuk yang lain ya, bahan farmasi, bahan kosmetik, bahan pesawat, bahan buat baju anti air, buat bahan kertas, buat lem dan sebagainya. Anti peluru nggak, Pok? Enggak. Intinya banyak, Pak. Kalau manfaatnya, kenapa dia mahal? Karena banyak manfaatnya di sini. Bisa nggak kalau cuman halaman sedikit aja tuh, Pok? Bisa, kita punya 1/4 hektar langsung MOU sama perusahaan. Kita pinjam lewat dana kur. Oh, berarti cuma cukup lahan aja ya, Mpok ya? Ya, intinya gini. Perusahaan MOU sama perusahaan, misalkan dalam 1 hektar 200 juta, dia hanya memberikan bibit sebanyak 3.500 bibit yang siap tanam, yang sudah di polybag dan pemupukan. Jelaskan apa itu porang. Porang itu semacam umbi-umbian, Pak. Itu umbi-umbian. Iya, suweg. Semirip suweg, Pak. Bedanya suweg sama porang, kalau porang ada biji kataknya di atas. Oh. Coba kalau yang ingin lebih tahu lagi bisa kami jelaskan karena di sini banyak, Pak, yang mau bermitra untuk kayak replanting contohnya. Replanting kita bingung kan, bagaimana caranya ke depan untuk bisa sebelum replanting kita, sesudah pas replanting kita bisa punya penghasilan. Kayak di Sumber Makmur kami merekrut 500 hektar sekalian replanting, Pak. Jadi replanting sawit, jadi sambil porang di tengah-tengahnya, Pak. Ini. Itu nanamnya payah nggak, Mpok? Sama seperti kita nanam singkong. Wih, Kalau singkong itu hidup di sana, insya Allah porang juga hidup. oh. Keladi, Sama iya keladi juga bisa. dan akurnya kita juga nanti kan direkomendasi di ini sama perusahaan. Karena bayarnya sebelum kita itu perusahaan sudah membackup bank. Oh, jadi kita cuma nyiapin data doang sama lahan Iya, itu tadi ya? Iya. Lahan itu Ya, yang surat garap tanah juga kita harus jelas. hanya menyediakan pupuk bibit. Surat tanah juga harus ada. Jaminannya surat tanah ya. Surat tanah siapa dari Ya dari yang berminat, yang mau anggota, yang mau petani itu. mitra gitu. kirain? Karena untuk nanam porang dalam 1 hektar itu membutuhkan dana 200 juta lebih. Bukan sedikit biaya untuk menanam porang. Karena memang mahal. Kita pun menghasilkannya 1 M lebih sesuai dengan pendapatan. Iya, betul. Ya, Pak. Silakan, Pak.
Ada yang saya tanyakan ya cukup menarik juga ya. Dalam masalah penanaman orang ya tentunya kita kan untuk saat ini kita yang dibicarakan ini keuntungan. Bagaimana seandainya kalau kita dalam penanaman ini ya mungkin kita tidak berpikir yang selalu untung gitu ya kan, gagal dalam penanaman, sedangkan kan kita mengajukan pinjaman ya dana kur itu. Nah untuk cara pengangsurannya peminjaman dana kur itu ketika kita kegagalan dalam segi panen apa bisa ditangguhkan atau bagaimana, kemudian di situ kita sistem penjualannya apakah kita terikat dengan kontrak harga atau mengikuti pasaran. Ini Pak, ini masalah rugi atau tidaknya ya kalau tidak kita panen ini menghasilkan atau tidak tahu. Insya Allah Pak, karena dari awal kita kemitraan dengan perusahaan, kita sudah dibina Pak. Cara pemupukan, cara perawatannya itu ada konsultasinya, ada pembinaannya Pak. Target perusahaan 3,5 kilo. Seandainya untuk petani aja itu 2 kilo sudah menguntungkan setengah M lebih. Seandainya sepahit-pahitnya kita dapat satu pohon hanya 1,5 kilo dalam jangka waktu 18 bulan masa panen ya, itu sudah bisa menguntungkan, tidak merugikan Pak. Kita minim-minimnya aja misalkan hanya 1,5 kilo dalam 18 bulan. Sedangkan itu sudah bisa bayar bank dan punya sisa untuk petaninya. Target perusahaan 3,5 kilo. 3,5 kilo itu sudah mencapai 1 M Pak. Dikurangi modal 232 juta ini sama bunganya bank Danakur. Jadi kita dalam 1 M kita mendapat kalau 3,5 kilo penghasilannya itu sudah mencapai 1 M lebih Pak. Tapi bagi hasil sama perusahaan itu kalau ada 3,5 kilo, berarti ada kelebihan 1,5 kilo ya Pak. 1,5 kilo ini baru perusahaan dapat bagi hasil 65% untuk petani, 35% untuk perusahaan Pak. Itu bagi hasilnya. Berarti tetap dipantau ya sama perusahaan. Selalu dipantau. Kita nggak sembarangan asal membiarkan nanam tanah yang tidak baik.